Halo teman-teman, di sini aku akan menjelaskan ke kalian tentang buat program menentukan prima atau bukan yang dikelompokkan menjadi dalam dua kelompok. Nah, di sini programnya sudah saya buat. Langsung saja saya jelaskan. Di sini kan saya menggunakan file header itu iostream sama stdlb lib.h. Nah, di sini seperti biasa kita buat kerangkanya terlebih dahulu. Selalu kita menggunakan using namespace std terus in main. Nah, kita deklarasikan n10 iab ini ke dalam data integer. Nah, terus print input bilangan dari 1 sampai 0 n. For i sama dengan 0 dikurang dari 10, i plus plus kita menggunakan pulangan for, terus cetak strip ini scan modulus D dan NI. Nah, teman-teman langsung saja ya saya jelaskan. Di sini kan cetak bilangan prima. Nah, kalau dia bilangan untuk mencetak bilangan prima, terus kita menggunakan pulangan for ini. Nah, for i sama dengan 0, i kurang dari 10, i plus plus. Nah, kita misalkan nilai n-nya itu ialah 3. Nah, kita misalkan dengan 3 kan bisa dengan 0, i kurang dari 3 tidak. Jika benar, maka lanjut ke bilangan for ini. Nah, for a sama dengan 2, a dikurang ni a plus plus. Nah, ni ini tadi kan nilainya 3. Terus ini kan a ini nilainya 2. Nah, 2 itu lebih kecil nggak dari 3? Jika iya, maka dia akan langsung masuk ke sini. Nah, jika ni modulus A sama dengan 0, maka akan B++. Nah, kita lihat 3 ini kan ni-nya 3 kan, terus A-nya itu 2. 3 modulus 2 itu hasilnya 0 bukan? Kalau 0, maka dia akan B++. Jika tidak, dia kembali ke A++ ini. Nah, 3 itu tidak dapat. 3 modulus 2 itu bukan 0. Nah, karena dia bukan 0, maka dia kembali lagi ke A++. Nah, otomatis nilai di sini itu ialah 0. Jadi hasilnya ialah 0. Jadi B-nya itu 0. Jadi, jika B sama dengan 0 dan NI tidak sama dengan 1. Nah, B sama dengan 0, iya benar, dan NI tidak sama dengan 1. 3 tidak sama dengan 1, iya benar. Maka dia akan mencetak bilangan prima, mencetak nilai NI tadi. Nah, terus di sini untuk bilangan yang tidak prima. Nah, untuk bilangan yang tidak prima ini kita menggunakan perluangan for i sama dengan 0 dikurang dari 10 i plus plus. Nah, di sini kan ada for a sama dengan 2, a kurang dari ni a plus plus. Nah, nilai n-nya tadi itu kan kita misalkan dengan 3 kan. Terus di sini 2 kurang dari 3 tidak? Iya benar. Terus maka kita lanjut ke sini. Nah, karena tadi jika 3 modulus A sama dengan 0. Nah, 3 mod 2 itu sama dengan 0 tidak? Jika iya, maka dia B++, dan jika tidak, dia A++. Nah, karena dia tidak, maka dia sama dengan B-nya itu sama dengan 0. Nah, lanjut kita ke sini, ke if, jika B tidak sama dengan 0 dan NI tidak sama dengan 1. Nah, sedangkan tadi kan nilai B-nya itu 0. Nah, di sini B tidak sama dengan 0, berarti salah NI. Nilai NI tadi kan 3. 3 sama dengan 1 tidak? Salah. Maka dia akan mencetak bilangan tidak prima. Seperti itu. Nah, kita coba running program. Input bilangan dari 1 sampai 0. Nah,
bilangan prima 2, 3, 5, 7, bilangan tidak prima 4, 6, 8, 9, 10. Nah, ini bisa kita lihat kalau benar ya programnya. Nah, teman-teman, di sini saya akan jelaskan tentang program N pangkat N itu. Nah, di sini kan kita buat terlebih dahulu kerangkanya. Di sini saya menggunakan input konia.h, input iostream, sama input ma.h. Di sini saya menggunakan input ma.h karena untuk sini saya menggunakan fungsi POW. Jadi, saya harus mendeklarasikannya menggunakan input ma.h. Nah, terus kita using namespace std in main, lalu kita deklarasikan variabel a, i, jumlah, jum, itu ke dalam tipe data integer. Nah, di sini cout masukkan pangkat, sin a, for, in, kita menggunakan perulangan for, in, n sama dengan 1, n kurang dari sama dengan a, n plus plus. Nah, di sini jika nilai a nilai dari hasil masukan pangkatnya tadi itu kita masukkan lebih dari 1, maka kita bisa lanjut ke sini, ke rumus ini. Jadi jumlah itu sama dengan POW n, a dikurang n. Berarti jumlah n kuadrat a dikurang n. Nah, hasil dari jumlah tadi kita masukkan ke jum. Jum ini ialah sama dengan jum plus jumlah. Nah, di mana hasil dari jum ini kita simpan, dia akan ialah jum ini ialah hasil dari output, ialah output dari jumlahnya adalah ini. Jadi ialah ini rumusnya dan hasil dari itu adalah outputnya. Coba kita running program. Kita masukkan pangkat misalnya pangkat 2. Nah, jumlahnya adalah 2. Berarti 1, pangkat 1, 1 tambah 1, 2. Benar. Oke. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat program buat bilangan habis dibagi 25 atau tidak. Nah, seperti biasa kita menggunakan include iostream using namespace std in main. Terus kita deklarasikan variabel i dalam tipe data integer. Terus ini cout mencari bilangan yang habis dibagi 25, masukkan bilangan sin e. Nah, jika i modulus 25 sama dengan 0, maka bilangan habis dibagi 25. Sebaliknya, jika tidak habis, maka bilangan tersebut tidak habis dibagi 25. Nah, misalkan kita kan tadi masukkan bilangannya sin i kan. Misalkan masukkan bilangan, kita memasukkan bilangan 25. 25 kan masukkan bilangan nilainya variabel i kan. Terus 25 dibagi 25 hasilnya sama dengan 0 tidak? Ya, hasilnya sama dengan 0, maka bilangan tersebut habis dibagi 25. Nah, jika kita memasukkan nilai 3, 4 misalkan. 4 modulus 25 sama dengan 0 tidak? Tidak. Maka bilangan tersebut tidak habis dibagi 25. Seperti itu. Nah, coba kita contoh jalankan programnya. Coba kita masukkan 100. Bilangan habis dibagi 25. Oke. Sebaliknya, jika kita masukkan kurang dari sana, kita coba contoh 5. Bilangan tidak habis dibagi 25. Seperti itu. Baik, teman-teman, di sini saya sudah mengcopy program saya ya, yang program perkalian 2 matriks. Nah, untuk mulai program tersebut, seperti biasa kita buat rangkaian terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan file header include iostream.h, terus using namespace std dan in main. Nah, kita deklarasikan variabel i, j, k, m, n, p, q, sum sama 0 ini ke dalam tipe data integer. Terus, kita misalkan dengan input jumlah baris matrik pertama itu, kita misalkan dengan nilainya m. Terus, input jumlah kolom matrik pertama itu
kita misalkan dengan nilainya N. Nah, terus input jumlah baris matrik kedua, itu kita misalkan dengan P. Nah, input jumlah kolom matrik kedua itu kita misalkan dengan Q. Nah, terus kita menggunakan array 2 dimensi, di mana matrik pertama itu dengan baris M kolom N, terus matrik kedua itu dengan baris P kolom Q. Nah, matriks 3 dengan baris M kolom Q ini merupakan hasil dari perkalian matriks 1 dengan matriks 2. Kita masuk ke lanjut. Nah, di sini kita akan menggunakan if else. Nah, if else ini di if jika N tidak sama dengan P, maka operasi tidak dapat dilakukan. Nah, sebaliknya, kalau N itu sama dengan P, maka operasi dapat dilakukan. Dan jika operasi dapat dilakukan, maka kita bisa langsung ke else. Di sini menggunakan perulangan for I sama dengan 0, I kurang dari M, I plus plus. Nah, kita kan tadi kan M tadi kan baris pertama, matrik pertama kan. Nah, terus kalau I 0 ini, 0 kurang dari baris matrik pertama tadi, bisa langsung kita lanjut ke perulangan ini, for J sama dengan 0, J kurang dari N, J plus plus. Nah, jika J kan 0, terus yang tadi N adalah kolom pada matrik pertama, itu misalkan lebih besar dari J, maka dia bisa langsung ke sini. Dan input nilai matrik pertama bisa langsung kita kalikan, yaitu matrik pertama I dikali J. Matrik pertama baris pertama baris I kolom J. Nah, di sini nilai matriks yang sudah dijumlahkan nilai inputnya. Terus begitu juga dengan matriks kedua, sama contohnya seperti matrik pertama tadi. Nah, terus kalau sudahnya kita akan masuk ke perulangan for I sama 0, I kurang dari M, I plus plus. Nah, di sini dimana pada ini menyangkut yang baris pertama, matrik pertama tadi, terus ini for C sama dengan 0, C kurang dari Q, C plus plus. Nah, yang di C ini kan kurang dari Q tadi itu ialah kolom pada matrik kedua. Nah, jika selesai di sini, terus dia bakal masuk ke sini. K sama 0, K kurang dari P, K plus plus. Nah, jika K itu yang dari nilai dari baris pada kolom kedua tadi lebih besar dari nilai K ini, maka dia bisa lanjut ke sini. Langsung ke rumusnya. Nah, di sini dikalikan terlebih dahulu matrik pertama dengan matrik kedua, di mana nanti kita akan ditambahkan dengan sum. Nah, ialah nilainya nanti itu akan disimpan ke dalam sum. Di mana sum ini ialah di mana hasilnya itu merupakan sumnya, yaitu matriks 3 baris pertama baris I kolom J ini adalah sum. Nah, maka setelah didapatkan, kita langsung cari outputnya. Di sini output Cout hasil operasi perkalian matriks. Di sini hasilnya kita menggunakan perulangan for I sama dengan 0, I kurang dari M, I plus plus. Nah, jika M nilai M tadi itu lebih besar daripada I, maka dia bisa lanjut ke for yang ini. Nah, jika nilai Q tadi ialah kolom pada matrik kedua ini lebih besar daripada J, dia bakal bisa lanjut ke sini. Nah, di mana di sini merupakan hasil dari perkalian matrik pertama dan matrik kedua, ialah matrik ketiga baris I kolom J. Seperti itu. Nah, kita coba running program. Nah, di
sini input jumlah baris matrik pertama. Kita coba 2. Itu jumlah kolom matrik pertama itu kita coba 3, 3, 2. Nah, di sini input nilai matrik pertama pada baris pertama kolom pertama. Di sini kita taruh 1, pada baris pertama kolom kedua kita coba 4, pada baris pertama kolom ketiga kita coba 3, dan pada baris kedua kolom pertama kita coba 2, pada baris kedua kolom keduanya 5, terus langsung aja ya. Nah, itu apa yang sesuai tadi. Nah, inilah hasilnya, hasil operasi perkalian matriknya 26, 22, 32, 25. Nah, seperti itu. Terima kasih.